Promosi, berada ya roti. Nanti sambil bimbingan ya Ambu jangan lupa bawa. Ya, siap. Kumaha daramang Ibu? Alhamdulillah Bapak samulihna. Alhamdulillah. Masih aya nu di luar? Diantosan deui 5 menit itu nyebunya. Mangga, Pak. Mangga, Pak. Kamana Kiki? Si eta mah anggar. Kiki? Eka? Tadi mah aya Ambu dah Kiki. Nya Kiki jeung Eka. Si gana teh meureun ieu nanti disangkanya meureun istirahat heula si eta mah. Cenah naon geus istirahat Kiki. Ditungguan ti kamari eta. Bapak Ibu kangge daftar hadirna tiasa bisa diisi ya yang ada di chat.
Ya, dimulai saja Bapak Ibu ya. Sehat Bapak Ibu, mudah-mudahan di tahun yang baru, semangat baru. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Untuk UTS-nya sudah mengirimkan semua Bapak Ibu? Kita Sudah, lihat Pak. ya. Ini yang pertama Pak Daniel ya, yang terakhir Pak Ismail. Nah, ini untuk jawaban UTS-nya coba kita lihat. Di sini ada definisi dari Learning Management System Bapak Ibu ya, berdasarkan pendapat dari ahli gitu. Biasanya Bapak Ibu untuk mencari sumber rujukan dari mana? Untuk mencari sumber rujukan biasanya dari mana Bapak Ibu? Dari jurnal, dari buku gitu. Untuk tata cara pencarian jurnal pernah diajarkan Bapak Ibu? Lupa lagi. Oh, lupa lagi. Belum. Hilap deh-nya. Cari di Google saja, Bapak. Oh iya. Nanti Googling, mungkin Pak, googling. Kode-kodenya lupa lagi kan. Ada kodenya ya kalau carinya bentuk PDF. Yang pakai apa tanda kutip apa? Iya. Oh iya. Ya. Ya, seperti itu. Iya, Pak, lupa lagi, Pak, itu, Pak. Ya, nanti untuk sumber-sumbernya nanti saya ada tutorialnya. Nanti biar kedepannya mungkin kita semuanya akan masuk ke Learning Management System Bapak Ibu ya. Ke Learning Management System biar nanti bisa berkomunikasi di dalam, kemudian nanti tutorial juga ada di dalam gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin karena sekarang sesudah UTS, nanti untuk minggu sekarang gitu ya, Bapak Ibu nanti akan ada tugas-tugas supaya nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan yang sudah diajarkan sekarang gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu, jadi biar lebih bisa untuk membuat media, kemudian mengaplikasikan learning management system gitu, seperti itu. Nah, untuk pencarian jurnal biasanya mencarinya lupa lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti untuk sumber-sumber rujukan Bapak Ibu bisa gunakan ini di sini Bapak Ibu. Garuda Ristek Print. Nah, di sini di Garuda Ristek. Maaf, Pak, suaranya, Pak. Oh iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang sudah terdengar Bapak Ibu ya? Nah, Ya, untuk Pak. di Garuda, ada yang pernah mencari di sini nggak Bapak Ibu untuk sumber rujukannya? Belum, Pak. Ya, nanti bisa dicari di sini untuk sumber rujukan jurnal. Di sini ini sangat banyak. Di sini artikel yang sudah masuk di sini, apalagi yang paling banyak di bidang pendidikan, Bapak Ibu. Yang pertama bidang pendidikan, kemudian yang kedua bidang social science, seperti itu. Kemudian yang ketiganya bidang ekonomi, yang keempat bidang computer science dan IT gitu. Nah, yang paling banyak ini bidang pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini itu terpercaya kenapa? Karena ini merupakan gerbang untuk masuk ke Arjuna Bapak Ibu. Namanya akreditasi jurnal nasional. Gerbangnya di sini. Kalau tidak jurnalnya tidak terdaftar di sini, maka tidak akan bisa masuk gitu. Nah, contohnya di sini tentang learning management. Walaupun ini kebanyakan jurnal bahasa Indonesia Kak, kalau di sini Bapak Ibu. Coba kita cari. Nah, di sini ada 171 artikel yang bisa Bapak Ibu ambil gitu tentang learning management system dan berbagai definisi yang ada. Belum lagi nanti kita bisa lengkapi dengan artikel-artikel yang ada di luar Bapak Ibu. Jadi akan lebih kaya lagi. Kalau jurnal itu kan lebih mudah. Belum lagi jurnal itu kelebihannya dibandingkan dengan buku. Kalau buku memang bagusnya itu terfokus Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk jurnal itu di dalamnya ada hasil penelitian. Jadi bukan hanya secara teoritis, tapi secara praktis pun
kuat gitu Bapak Ibu. Nah, di sini bisa difilter kalau contohnya sumber rujukannya yang 10 tahun terakhir. Nah, ini bisa difilter seperti itu. Kemudian 5 tahun terakhir nanti bisa filter juga dari 2016 sampai 2020. Nah, ini ada 124. Ini bisa dijadikan sumber rujukan untuk yang berbahasa Indonesia gitu, seperti itu. Nanti untuk tutorial-tutorialnya ada dari awal proses pencarian jurnal sampai akhir. Nanti di sini bisa kita ambil Bapak Ibu. Contoh yang ini. Nah, ini yang berbahasa Inggris. Kemudian kita cari contohnya yang berbahasa Indonesianya. Nanti di sini tinggal download original, bisa langsung masuk ke artikelnya, tinggal download. Kemudian nanti bisa cari lagi di sini banyak. Nah, yang ini contohnya bisa nanti untuk diambil di sini. Jadi alamatnya yang seperti yang ada di chat Bapak Ibu. Nanti di sana bisa menjadi sumber rujukan karena hampir ada 1 juta sumber. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu untuk sumber rujukan nanti bisa Bapak Ibu menggunakan Perpustakaan Nasional. Menggunakan sistem e-resources. E-resources Perpusnas. Nanti ini juga ada tutorialnya. Ketika sudah memiliki akun, nanti tinggal masuk. Kemudian nanti di sini banyak sekali hal-hal yang bisa diambil gitu Bapak Ibu. Nah, saya contohkan di sini saya akan mengambil buku dari Balai Pustaka. Mudah-mudahan sistemnya tidak sedang perbaikan karena sedang ada perbaikan. Kalau kemarin mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, di sini aplikasi uji coba aplikasi layanan ya. Masih uji coba, tapi nanti ini biasanya bisa dibuka. Kita bisa ambil salah satu buku yang ada di sini gitu Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dan bisa kita ambil sebagai sumber rujukan. Atau juga mungkin bisa buku yang ada di sini. Di sini juga sangat banyak buku yang bisa diambil Bapak Ibu. Nah, contohnya saya masuk ke e-library. Kemudian saya akan cari dengan di sininya tentang education. Nah, tentang education. Nah, di sini ada 2.412 buku. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya di sini. Ini sangat luar biasa banyak. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca buku-bukunya di sini. Tapi ini berbahasa Inggris semua. Tapi ini bukunya tebal-tebal, kemudian isinya sangat bernas gitu ya, seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu ambil di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan coba yang contohnya seperti buku-buku Balai Pustaka, nanti bisa diambil di sini. Saya pernah mendownload, masih ada atau tidak, buku novel. Nah, ini salah satu novel yang saya ambil di apa namanya tuh di Balai Pustaka. Nah, ini Ajab dan Sengsara. Jadi karangan dari Mirari Siregar ini saya ambil keseluruhan full. Bisa diambil di Balai Pustaka yang ada di Perpustakaan Nasional. Gitu. Jadi di sini sangat banyak sumber-sumbernya mulai dari buku, jurnal dan lain sebagainya ada di Perpustakaan Nasional. Syaratnya hanya satu Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki NIK, nomor induk kependudukan, nanti bisa untuk mendownload buku-buku yang ada di sana. Yang lisensinya sudah digratiskan, sudah bisa untuk di-download gitu, seperti itu Bapak Ibu. Di sini sangat banyak. Kemudian selain untuk sumber dalam negeri, Bapak Ibu bisa menggunakan sumber dari luar. Nah, bisa menggunakan ini. Send direct. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu berkenan, mungkin pertemuan minggu depan bisa kita ada tata cara untuk pencarian jurnal Bapak Ibu ya. Nah, di sini dimasukkan gitu. Jadi langkah per langkah, proses per proses dari awal sampai akhir gitu.
Ini send direct, bisa untuk diambil. Di sini sumber-sumber internasional, dan ini adalah sumber-sumber Scopus Bapak Ibu ya. Sumber-sumber Scopus ada di send direct di sini. Jadi artikelnya sangat terpercaya gitu Bapak Ibu. Artikelnya sangat terpercaya yang ini. Jadi di sini bisa mencari tentang learning management system coba. Learning management system. Di sini ada 4.953 result. Jadi ada 4.953. Nanti ini bisa difilter mau tahun berapa saja. Nah, ini 2020, 2021 ini sudah ada, dan yang akan terbit 2022 sudah ada. Nah, di sini. Kemudian apa namanya tuh? Di sini nanti kalau yang ada open access tinggal bisa Bapak Ibu download. Dan bahasanya memang berbahasa Inggris. Tetapi jangan khawatir, nanti ada sebuah web. Webnya itu adalah online doc translator, nanti bisa ditranslatekan, dan itu nanti tampilannya rapih Bapak Ibu. Jadi tampilannya tidak seperti apa namanya tuh Google Translate. Jadi tampilannya itu bisa rapih gitu. Nah Bapak Ibu untuk minggu depan mungkin nanti pada pegang laptop semua Bapak Ibu ya. Kita nanti akan praktek bagaimana tata cara pencarian jurnal dan tata cara untuk pembuatan media-media yang bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Kalau sekarang pada pegang laptop semua tidak Bapak Ibu? Karena harus praktek sih, kalau nggak praktek nantinya lupa lagi gitu. Pada pegang laptop atau belum siap sekarang mah? Ada beberapa yang tidak pakai. Ada yang pakai HP. Oh, ada pakai HP. Minggu depan mah kita pakai itu ya Bu ya? Pakai laptop semua. Nanti biar kita bisa praktek gitu ya. Untuk mungkin sebagai materi pengayaan nanti kita tata cara pencarian jurnal nasional maupun internasional sebagai penguat mungkin dari tesis Bapak dan Ibu. Sekarang ada yang sudah membuat proses proposal seperti itu? Belum? Ada? Ada, Pak. Oh, sedang. Sudah, Pak. Ya, ada yang tentang e-learning tidak? Ada yang dikaitkan dengan e-learning? Tidak ada? Ada, Pak. Oh, ada. Rata-rata sekarang diarahkannya seminggu panca sana karena nanti pada saat penelitian kan sekarang masih PJJ. Jadi yang saya lihat teman saya juga kemarin penelitiannya diarahkan pembelajarannya ke pembelajaran online gitu. Oh iya. Jadi nanti kalau mungkin ingin berkonsultasi mengenai e-learning bisa gitu, baik dari segi sistem dan yang lainnya gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita lanjut yang UTS Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama Learning Management System. Learning Management System itu kalau WA Group Learning Management System bukan Bapak Ibu? Kira-kira. Nah, coba kita lihat nih jawaban-jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Learning Management System menurut Alice katanya adalah suatu perangkat lunak untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online. E-learning dan materi-materi pelatihan yang semua dilakukan dengan online. Nah, ini sudah merangkum keseluruhan ya, Bapak Ibu. Jadi, yang disebut dengan Learning Management System memang semua administrasi ada di sana. Mulai dari yang pertama buku nilai, kemudian yang kedua analisis tentang nilainya, ketiga analisis kehadiran, kemudian keempat keaktifan di dalam sistem, dan lain sebagainya, semuanya itu bisa dipantau. Jadi yang disebut dengan WA Group itu bukan Learning Management System, tapi WA Group itu adalah hanya mungkin untuk menyampaikan media pembelajaran saja, bukan Learning Management System, karena kita tidak bisa lihat kehadirannya dan lain sebagainya.
Nah, saya contohkan yang disebut dengan learning management system itu. Contohnya yang di sini, yang e-learning Unpas. Nah, di sini bisa lihat. Jadi yang sedang online itu berapa orang, total course yang sedang aktif itu berapa banyak, kemudian banyaknya user yang aktif itu berapa orang. Kemudian di sini penyimpanannya, kemudian nanti bisa lihat di sini untuk masing-masing course. Saya contohkan di sini ini kewirausahaan. Nah, di sini ada laporannya per bagian. Nah, yang disebut dengan learning management system adalah seperti ini. Activity report. Di sini kita bisa lihat, kemudian sampai course partisipan, ada yang mengakses tidak, kemudian dari lognya, kemudian dari proses dan sebagainya ada di sini. Nah, di sini yang mengakses pengumuman 26 orang, yang mengakses daftar hadir sampai 3.000 view, kemudian jadwal yang melihatnya, kemudian lain sebagainya, di sini ada gitu seperti itu. Sampai evaluasi pun itu nanti analisisnya ada, Bapak Ibu. Saya contohkan mata kuliahnya. Nah, nanti kayaknya kalau Bapak Ibu langsung praktik di dalam di sini di e-learning kayaknya itu lebih apa namanya tuh? Lebih menjiwai lagi gitu. Ternyata di learning itu prosesnya adalah seperti ini gitu. Nah, di sini saya contohkan mau masuk ke mata kuliah teknologi informasi. Nah, di sini sampai evaluasi pun nilainya itu bisa kita lihat mulai dari persentasenya dan lain sebagainya bisa. Kita lihat resultnya. Nah, di sini sudah ada. Kemudian nanti sampai grafiknya pun ada gitu. Grafik keaktifan dan sebagainya. Jadi di sini semua bisa terpantau gitu. Yang disebut dengan learning management system itu adalah seperti ini. Jadi mulai dari analisis sampai analisis nilai, analisis keaktifan, kemudian dia mengakses materi yang kita berikan atau tidak, nanti itu bisa terpantau. Kemudian dia menggunakan perangkat apa ketika mengakses, kemudian dia apakah berpindah koneksi internet atau tidak, nanti itu bisa kelihatan. Jadi kalau di learning management system yang dipraktikkan di sini, sampai profil tiap orang kan kita bisa tahu. Nah, si ini tuh bagaimana detailnya, kemudian dia catatan hari ininya bagaimana. Oh, ternyata dia hari ini tidak ada pengaksesan sama sekali gitu, seperti itu. Kemudian semua catatan untuk si anak ini itu sampai rekap, kemudian ringkasan laporan, laporan lengkap, statistik, grade overview sampai nilainya dia akan kelihatan untuk satu orang ini gitu. Jadi sehingga kalau ada yang berbohong, wah saya tidak ini nih. Nah, ini kelihatan di sini. Ini profil harian yang dia lakukan ketika mengakses sistem. Oh, ternyata Senin 23 November dia akses berapa kali. Kemudian dia Jumat 13 November akses berapa kali. Kemudian di sini aktivitas yang dia lakukan. Nah, kemudian dia mengisi daftar hadir dan lain sebagainya. Mengisi tidak. Kemudian ini nilai-nilainya gitu seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai mata kuliah yang lain gimana gitu. Nah, ini ada yang sebagian yang belum di set gitu ya. Nah, jadi kelihatan di sini profil untuk mahasiswa tersebut. Kemudian di sini aktivitas yang dia lakukan dalam bentuk grafik. Kemudian yang dia lakukan apakah mengisi daftar hadir atau tidak. Nah, di sini dia 14 kali hadir untuk 14 pertemuan. Berarti dia tidak hadir gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini dia menu-menu yang diakses. Jadi kalau learning management system itu adalah seperti ini. Jadi semua profil yang dilakukan, mulai dari administrasi, dokumentasi, sampai analisis, semua ada di sini gitu. Jadi dengan adanya learning management system ini memudahkan. Contoh seperti ini. Di sini semuanya mengakses tidak ketika malam materi yang akan diberikan hari ini. Contohnya nanti
ketika sudah tatap muka, akan tetapi sebagai pengayaan, kalau menurut saya itu akan lebih ini Bapak Ibu ya, akan lebih matang lagi apabila besoknya kita contohnya belajar tentang majas. Nah, malamnya itu siswa tersebut itu bisa mengakses materi di e-learning. Dan kita bisa lihat besoknya, dia mengakses benar nggak nih? Karena kalau kita nanya, di sini ada yang tidak mengakses, tidak ada yang ngaku. Tapi kalau kita lihat ke sistem, oh ternyata malamnya itu si ini tidak mengakses, si ini mengakses. Jadi kita bisa tahu gitu. Kemudian yang dia lakukan itu ketika pengaksesan apakah benar akses atau dia men-scroll ke bawah. Ini ada reportnya. Seperti itu. Kemudian apakah dia melakukan proses atau tidak. Nah, contoh seperti ini nih. Yang kuis di sini ada ininya. Dia jam berapa? 26 Desember 2020 jam segini dia melakukan apa? Oh, ternyata view ini. Kemudian ternyata dia melihat ini, kemudian dia melihat yang ini, dia melihat yang ini, pokoknya semua profilnya ada. Apakah dia melihat, apakah dia menyimpan, apakah dia apa, dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga mereka tidak akan bisa berbohong gitu. Dengan adanya LMS ini, semuanya akan terpantau dari awal sampai akhir. Jadi enak adanya LMS itu adalah seperti itu. Sehingga nanti nggak ada yang mengaku-ngaku, saya mengakses materi ini, saya mengakses materi ini, saya mengakses materi ini. Ketika dilihat di sistem, oh ternyata tidak dia lakukan gitu. Sehingga ketika pembelajaran di kelas nanti itu akan lebih akan lebih sudah memiliki bekal gitu. Ketika mau berdiskusi karena mereka materi yang sifatnya hafalan itu bisa mereka lihat di e-learning dan besoknya bisa kita pantau. Siapa saja yang membaca ketika malam, siapa saja yang tidak membaca, sehingga kita tidak perlu tanya lagi. Nanti tinggal bilang, Dewa, kenapa malam tidak mengakses materi gitu? Apa yang terjadi? Kenapa? Dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga ketika besoknya pembelajaran semuanya sudah membaca, semuanya kemudian waktu untuk berdiskusinya lebih banyak lagi gitu seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi yang jawaban yang tadi ini sudah lumayan lengkap ya. Kemudian di sini banyak sekali juga ahli-ahli yang dimasukkan. Jadi intinya adalah untuk keperluan yang ini juga sudah mencakup keseluruhan. Jadi administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar secara online, e-learning, materi-materi pelatihan dan semua yang dilakukan secara online. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kendala, nah di sini berdasarkan hasil penelitian dan pendapat ahli di sini sudah dimasukkan juga. Kalau yang kedua ini berdasarkan hasil penelitian hambatan, solusi dan harapan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 oleh guru sekolah dasar. Nah kalau Bapak Ibu membuat artikel tentang pembelajaran daring, saya pernah membuat artikel tentang pembelajaran daring. Contohnya itu banyak sekali yang ngutip Bapak Ibu, padahal tidak saya suruh. Nah di sini. Nah ini saya membuat sebuah artikel efektivitas implementasi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Subang. Nah saya juga sedang meneliti tentang ini yang ngutipnya ini sangat banyak nih, yang ngutipnya sangat banyak. Kemudian yang memview-nya ini sampai 8.401. Jadi sangat luar biasa banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat artikel tentang COVID seperti ini banyak sekali yang mengutip, banyak sekali yang mendownload gitu. Ini juga yang memview-nya, yang membacanya itu ada 8.401 Bapak Ibu. Ini artikel yang saya buat ini gitu, seperti itu. Padahal di sininya sederhana gitu. Ini sederhana. Jadi di sini di hasil penelitiannya, yang pertama kenyamanan pembelajaran masa pandemi. Kemudian yang kedua kemampuan literasi digital guru. Kemudian tingkat adaptasi siswa terhadap pembelajaran. Kemudian yang keempat kecukupan perangkat. Yang kelima tentang koneksi internetnya. Kemudian yang keenam tentang biaya pembelajaran daringnya. Yang ketujuh tingkat kenyamanan aplikasi yang digunakan. Hanya seperti ke-8 komitmen daring pasca pandemi gitu.
Ini hanya seperti ini, akan tapi banyak sekali yang melakukan pengutipan gitu Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi untuk kendala-kendalanya dari hasil penelitian juga ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Kemudian ini penelitian yang kedua, penelitian yang ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai yang diberikan di soal itu, nah, di sini saya berpedagogi tips. Jadi Bapak Ibu, tapi sebagian sudah ada yang sesuai. Jadi menerangkan tentang masing-masing ini berdasarkan pendapat dari ahli. Jadi contohnya di sini, agar pembelajaran online-nya itu berjalan secara maksimal, yang pertama itu harus ada keluasan sumber belajar. Nah, yang pertama sumber belajar by design. Jadi sumber belajar yang dibuat sendiri oleh guru, gitu seperti itu. Kemudian dijelaskan tentang hal tersebut, kemudian dimasukkan pendapat ahli. Nah, Bapak Ibu, pendapat ahli yang ada di jurnal-jurnal yang internasional dan yang nasional tadi itu sangat banyak, bisa nanti dimasukkan di kutipan di sana. Kemudian nanti minggu depan mungkin sebelum pembelajaran nanti kita akan praktek Bapak Ibu ya, akan benar-benar praktek bagaimana cara mencari jurnal gitu seperti itu, baik jurnal nasional maupun internasional. Dan jurnal internasional yang ada kita akan terjemahkan. Takutnya kalau menurut hemat saya Bapak dan Ibu sudah sangat terampil dalam bahasa Inggris, tapi takutnya kalau yang belum terampil nanti ada tools yang bisa digunakan. Kemudian nanti hasil akhirnya akan rapih Bapak Ibu, seperti PDF biasa, kemudian bisa untuk dibaca seperti itu. Dan gambarnya tidak hilang. Berbeda dengan Google Translate, gambarnya hilang, kemudian tulisannya acak-acakan, kalau ini tidak gitu. Tapi memang harus praktek. Jadi kalau hanya melihat saja, mungkin itu tidak akan bisa gitu. Jadi tingkat retensinya, tingkat untuk mengulangi, memahami untuk mengulangi lagi itu akan jauh berbeda ketika Bapak Ibu praktek gitu. Jadi untuk minggu depan diharapkan menggunakan laptop karena kita akan praktek gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber belajar by utilize. Di sini adalah sumber belajar yang sudah ada gitu seperti itu berdasarkan kebutuhan. Kemudian menggunakan berbagai sumber. Kemudian konten penyajian tidak dominan pada satu bentuk penyajian konten. Ini bisa ngambil penelitian-penelitian dari Bapak, kemudian penelitian dari Pak Asep Heri Hernawan juga banyak seperti itu. Kemudian lebih bervariatif. Nah, ini juga apalagi ini sangat banyak kalau lebih bervariatif untuk pembelajaran online itu penelitian-penelitiannya sangat banyak gitu. Mungkin yang Propopi juga ada gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini variasi teknik pengajaran, kombinasi sinkronus dan asinkronus. Ini sangat banyak, kemudian energizer, berikan selingan dan lain sebagainya juga, itu sangat banyak. Kemudian feedback pengajaran juga ini sangat banyak. Nah, kemudian ini yang lebih detailnya Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan diambil itu berdasarkan jurnal US China Education Review tahun 2012, halaman 789 sampai 795. Ini jurnal TEDx Scopus. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau akan dikirimkan itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa download. Nah, di sini sangat jelas. Jadi faktor yang menjadi kunci sukses untuk pembelajaran online itu ada di sana semua gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini kita cari ininya, artikelnya. Takutnya di filenya tidak ini. Nanti filenya ada tapi harus dicari terlebih dahulu. Judulnya mirip Bapak Ibu ya seperti ini.
Nanti saya kirimkan dokumennya. Jadi di sana menjelaskan tentang kunci sukses untuk pembelajaran secara daring. Nah, di sini yang harus diperhatikan itu dari teknologinya, bagaimana availability-nya, koneksinya, keajegannya ada terus. Jadi kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, ya itu akan menyulitkan juga gitu ya. Kemudian dari desainnya, mulai dari konten, mulai dari tampilan, kemudian dari framework-nya, kemudian dari orangnya ini, dari pedagoginya, kemudian dari komunikasinya, dan dari sikapnya, kemudian dari supporting-nya, dari pelatihannya, kemudian sumbernya, dari feedback-nya, dan ini kedua gambar ini telah dijelaskan ketika pertemuan pertama Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini dari ininya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, tapi kalau human-nya itu ilmu pedagoginya kurang bagus, ya nanti pembelajaran tidak akan maksimal juga. Kemudian dari cara mengkomunikasikannya juga kurang bagus, itu tidak akan maksimal juga. Dari segi sikapnya kurang bagus, itu kurang maksimal juga gitu ya, seperti itu. Kemudian dari supportingnya, pelatihannya, makin sering pelatihan mungkin akan semakin terbiasa gitu, membuat media-media pembelajaran yang inovatif, membuat media-media pembelajaran yang menarik gitu, seperti itu. Dan itu seperti yang kemarin sudah dijelaskan Bapak Ibu, dengan menggunakan software Articulate saja kita bisa membuat media pembelajaran yang sangat menarik dan interaktif gitu. Jadi tidak perlu aplikasi animasi yang luar biasa, yang biasa saja itu kita sudah bisa membuat media pembelajaran yang menarik, tapi kuncinya kita memang harus praktek gitu. Jadi kalau hanya melihat saja tanpa praktek akan sulit Bapak Ibu ya, seperti itu mengenai UTS. Dan nilai-nilainya kalau dilihat bagus-bagus ya. Seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini kita akan langsung berkenalan dengan LMS dan kita akan langsung praktek dengan LMS tersebut gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang kelasnya yang paling menarik itu mungkin yang nilainya makin bagus gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya contohkan nih, nanti mungkin kita akan menggunakan LMS-nya akan diinformasikan Bapak Ibu. Bapak Ibu punten kalau nomor KM-nya tuh yang mana? Takut salah komunikasinya. Yang Arif. di Oh iya. di WA Pak, ada Pak. Oh di WA Yang grup ya? Yang enggak, yang minggu yang lalu saya nge-WA ke Bapak. Oh gitu? Ya, nanti di WA lagi nanti sama saya, ya. Pak. Nah, siap. Hatur nuhun, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Nah, kita bisa lihat dan bisa bandingkan nanti mana yang lebih bagus contohnya gitu ya. Mana yang paling bagus. Di sini nanti mungkin mengisi konten-konten yang ada di sini gitu ya. Saya contohkan nih yang kemarin embriologi. Yang ini dengan kontennya yang ada animasinya. Kemudian di sini. Nah, ini kan ada animasinya Bapak Ibu ya. Ini membuatnya menggunakan Articulate. Kemudian tombol next berfungsi untuk next katanya. Back untuk back, kemudian tanda tanya untuk bertanya gitu, seperti itu. Ini untuk petunjuknya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Normal saja. Nah, ini ada yang sebagian yang flash, oke ya. Cukup.
Nah, dengan animasi yang seperti ini, nah kan ini lebih menarik Bapak Ibu ya, seperti yang kemarin sudah didemokan dibandingkan dengan yang hanya biasa saja, di dalamnya isinya hanya materi saja. Nah, hanya hanya menjelaskan materi, hanya teks saja. Tapi kalau dengan seperti ini kan lebih menarik gitu Bapak Ibu ya. Ada modul-modul materinya dikemas berdasarkan menjadi tampilan yang lebih menarik gitu. Dan yang membuat seperti ini menggunakan PowerPoint pun bisa, asal kita mempunyai aset-aset namanya Bapak Ibu ya, atau alat-alat yang ada di sini. Contohnya di sini ada gambar orangnya, kemudian nanti kita bisa merekam suara kita, kemudian dimasukkan, kemudian nanti tinggal dibuat animasinya seperti ini. Dan animasi ini kita buat menjadi sebuah film atau bisa juga menjadi sebuah aplikasi dalam bentuk SWF bisa gitu. Dan itu sangat mudah Bapak Ibu, tapi memang harus praktek gitu. Sehingga nanti medianya lebih menarik. Itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada e-learningnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu mencoba melengkapi menjadi kelas yang interaktif gitu. Dengan menggunakan media-media yang sudah ada gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk untuk learning management system yang akan kita kenalkan, yang pertama Moodle, yang seperti tadi itu Moodle. Kemudian yang kedua mungkin ini yang sangat familiar, karena yang pertama itu untuk yang belum memahami tentang pemrograman dan yang lainnya, ini sangat bisa digunakan dan ini gratis. Ada yang menggunakan Google Classroom Bapak Ibu? Iya Pak, saya Ada Pak? Hampir Ya. semua Pak. Hampir semuanya gitu. Karena PJJ Pak. Iya. Kalau di Google Classroom itu lebih terbatas Bapak Ibu ya. Tidak absen bisa, kita membuat daftar hadir bisa, kemudian untuk penugasan yang lebih kompleks bisa menggunakan Google Form-nya bisa gitu, seperti itu. Akan tetapi tidak sekompleks yang tadi Bapak Ibu ya, yang tadi didemokan, sehingga bisa melihat aktivitas apa saja yang sudah dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, itu Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya ada Edmodo. Edmodo sudah ada yang terbiasa Bapak Ibu? Pernah mendengar atau belum? Kalau mendengar Sudah sudah. pernah melaksanakan, Pak. Pernah coba. Ya, sudah pernah melaksanakan. Nanti Pernah, cuma kendalanya kemarin kan di siswa, kebetulan kan sekolah saya kan berbasis pesantren. Jarang si siswa itu nggak bawa HP. Tapi pernah digunakan satu semester kalau nggak salah dulu Pak, pernah. Gimana Pak? Ada kesulitan nggak kalau untuk Edmodo? Kalau untuk Edmodo hampir sama dengan Classroom juga kalau menurut saya Pak ya. Malah lebih simple gitu kalau yang dikenalkanin oleh instruktur nasional dulu. Cuma hanya satu semester di ininya Pak, digunakannya Pak. Oh. Karena kendala dengan siswa. Edmodo tuh ada akun yang ketiga ya Pak ya? Ada orang tua ya? Ada guru, ada siswa, ada orang tua gitu ya. Seperti itu. Wali kelas juga ada Pak. Jadi lebih ini ya, lebih apa namanya tuh? Lebih orang tua lebih bisa memantau gitu ya Pak ya? Iya, ya. Kemudian kalau psikologi ada yang pernah? Ini juga sama gratis. Jadi ini yang gratis Bapak Ibu ya. Modal juga gratis, akan tetapi modal itu harus memiliki server
Kalau yang Google Classroom juga itu gratis. Kemudian Edmodo juga gratis. Kemudian Schoology juga gratis gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ada sebenarnya aplikasi-aplikasi lain yang servernya berbayar namun sistemnya gratis. Nah, ini banyak. Ada Moodle tadi. Moodle itu adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Kemudian ada Camilo, ada Clarolin, ada Ipron, ada Dokeos, ada TC Exam, ada Omeka, Atutor, Gibbon, Forma, Ilyas, XRT, kemudian ada Subshop, ada OpenSys gitu. Jadi ini sangat banyak, ada 14 dan di lebih dari ini juga ada gitu, masih banyak gitu. Ini yang terkenal Bapak Ibu dan yang paling banyak menggunakan ini adalah ini Moodle. Karena Moodle itu yang tidak bisa pemrograman pun menjadi admin itu bisa gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah kelebihannya ini kelebihan Moodle. Jadi dikembangkan oleh komunitas internasional, kemudian gratis, fiturnya lengkap, dapat di custom, keamanan kuat, kemudian kompatibilitas dengan berbagai perangkatnya itu sangat bagus karena ketika di HP nanti bentuknya seperti HP, ketika di laptop nanti bentuknya seperti di layar laptop gitu, seperti itu. Jadi tidak akan mungkin ada yang kekecilan atau kebesaran, kekurangannya harus ada IT service-nya. Kemudian yang menggunakannya ini UI, UT, kemudian Kemendikbud, kemudian Negeri Malang gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu melengkapi media-medianya dengan yang ini, yang kemarin yang didemokan. Minimal mungkin sekarang kita buat akunnya saja gitu, seperti itu. Minimal sekarang kita buat akunnya, kemudian untuk nanti proses di dalamnya itu nanti minggu depan sekalian kita belajar bagaimana cara mencari jurnal Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti kalau terlalu kecepatan diingatkan Bapak Ibu ya. Nah contohnya ini media yang ada nih. Untuk media bahasa ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada buku-bukunya, ragam jenis antologi puisi, kemudian di sini tentang prosa, banyak nih Bapak Ibu ya di balik Rona Purnama. Kemudian contohnya kita baca secara online nanti bisa seperti ini Bapak Ibu tuh. Jadi yang, nah ada yang pernah melihat nggak cara bikin yang seperti ini? Bagaimana? Dulu sempat di ini kan, sempat di apa? Sempat didemokan. Kayaknya harus praktek Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi-aplikasinya tuh biar kalau melihat saja mah kayaknya jadi bingung. Kalau melihat saja menjadi bingung, kayaknya kita harus praktekkan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini apa namanya tuh? Aplikasinya yang dulu sudah didemokan. Aplikasinya di sini Bapak Ibu. Nah, menggunakan flipbook Bapak Ibu ya. Jadi membuat e-modul seperti ini menggunakan flipbook. Jadi ini mencegah kalau mungkin Bapak Ibu tidak ingin filenya di-download, hanya bisa dibaca saja. Nah, ini banyak sekali buku-buku yang bisa diambil di sini gitu. Yang bisa dibaca di sini. Nah, ini puisi. Contohnya antologi puisi awal. Nah, ini sangat banyak. Nah, ini puisi-puisinya. Jadi sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi sumber-sumber yang ada sangat banyak. Yang di Perpustakaan Nasional pun seperti ini gitu Bapak Ibu.
Cuma di Perpustakaan Nasional yang buku-buku Balai Pustaka memang diizinkan untuk di-download dalam bentuk PDF-nya. Kalau ini tidak diizinkan, ya bisa dibaca secara online, Bapak Ibu ya. Sangat banyak. Cerita Lutung Kasarung. Ada yang sebagian yang tidak bisa diakses. Cirinya yang bisa diakses Bapak Ibu ini sedang perbaikan. Jadi ininya image-nya itu ada. Kalau ini kan tidak ada. Kalau yang image-nya ada itu bisa diakses. Nah, contoh seperti ini nggak bisa, ini nggak bisa, yang ini bisa. Jadi cari yang image-nya kelihatan. Nah, ini hasil scanannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sumbernya bisa diambil di sini. Kemudian media-media interaktif pun seperti yang kemarin sudah dijelaskan bisa menggunakan Quizizz, Kahoot, Mentimeter, kemudian Edukandi. Di sini bisa dijadikan media-media interaktif yang dapat melengkapi LMS yang Bapak Ibu gunakan. Nah, seperti contohnya mau ngambil Moodle, kemudian mau ngambil Google Classroom, atau mau ngambil yang mana gitu, bisa dilengkapi dengan media-media yang tadi. Belum lagi dapat dilengkapi dengan sebuah tayangan film gitu, seperti itu. Karena Bapak Ibu mungkin ketika sekarang pandemi, kepada anak-anak juga bisa menggugah sikap dan karakter mereka, yaitu dengan bentuk tayangan film gitu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini saya contohkan, ada sebuah tayangan. Mungkin ketika diberikan ke guru, ke kita semua, sebagai guru atau sebagai dosen, itu nanti akan menggugah. Kepada siswa pun ketika diberikan film-film juga mungkin bisa menggugah mereka. Kita coba akan tonton sampai beres gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Sahabat Indonesia yang super, setiap pribadi yang mengundang jiwa lain untuk menghormati keberadaan. Jadi di video ini ada seorang dosen yang sangat luar biasa. Beliau itu dosen bahasa Inggris pasca sarjana UPI yang tunanetra Bapak Ibu ya. Jadi kedua matanya itu tidak bisa melihat dikarenakan beliau sakit panas ketika usia 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun bisa melihat dunia, tapi sekarang tidak bisa. Tapi luar biasanya di sini itu nanti beliau itu bisa menjadi lulusan terbaik bisa mengalahkan orang-orang yang normal di jurusan bahasa Inggrisnya gitu. Kita coba akan tonton. Dan perannya dalam kehidupan ini adalah seorang guru. Sehingga sebetulnya setiap pribadi kita adalah seorang guru yang peran utamanya adalah menumbuhkan jiwa-jiwa muda yang akan memimpin kehidupan bangsa di masa depan. Guru adalah penumbuh bangsa. Sahabat saya, guru penumbuh bangsa yang hatinya tegas. Meyakini batasan adalah menciptakan batasan. Jika orang lain menasihatkan yang mungkin kita capai, janganlah kita menjadi orang pertama yang meragukannya. Karena sebetulnya batas-batas kita hanya sejauh kebebasan perasaan dan pikiran kita. I view blindness just like any other personal
characteristics, such as being too short or too tall. And like other personal characteristics, which is not very positive, which is not ideal, I have to do something to do about it, to overcome the negative or the unideal characteristics. Itu artinya bahwa saya memandang keturunan saya tidak lebih dari sekedar karakteristik pribadi saya. Karakteristik pribadi seperti saya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan seterusnya. Sebagaimana halnya karakteristik yang tidak ideal, orang harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ketika orang terlalu tinggi harus menunduk untuk melewati pintu yang terlalu pendek, atau harus orang yang merasa kurang cantik harus menggunakan lebih banyak kosmetik untuk bisa merasa lebih percaya diri. Nah, saya harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat mengatasi keturunan saya. Nah, intinya bahwa keturunan sebagaimana karakteristik lain yang tidak ideal yang dimiliki oleh semua orang, menuntut saya untuk mengadaptasikan saya dengan karakteristik itu supaya dapat mengakses lingkungan. Bagi saya, mengakses lingkungan tanpa penglihatan. So, tidak lebih dari itu. Jika pikiran kita bebas, kita akan lebih menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran yang menjadikan kita lebih siap bagi upaya-upaya baik yang membesarkan. Alam pikiran adalah tempat kita melatih mental untuk menjadi ahli dalam olah cara dan metode, untuk mengenali hal-hal yang harus kita hindari dan yang harus kita utamakan, dan untuk membangun kesiapan mental untuk menghadapi ketidakpastian dan pengecualian yang dihadirkan oleh pekerjaan dan kehidupan yang sebetulnya. Kita adalah guru penumbuh bangsa yang bertugas membangun ketepatan, kebesaran, dan keindahan harapan para murid, orang tua mereka, dan semua yang bergantung pada peran kita. Maka kita sendiri harus meneladankan diri sebagai pribadi yang berharapan besar dan indah. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang mengapa saya berminat untuk menjadi guru. Saya dilahirkan dalam keluarga pedesaan. Saya lahir di sebuah desa di Sumedang. Desa yang masih sangat menghargai guru. Guru masih mempunyai tempat yang sangat terhormat di daerah pedesaan saya. Dan orang tua saya menginginkan saya menjadi salah satu dari orang yang terhormat itu. Orang tua saya tahu bahwa saya sebagai orang tunanetra mempunyai masalah tertentu untuk mencapai itu. Tetapi orang tua saya mempunyai cita-cita bahwa saya akan dapat mengatasi masalah itu meskipun mereka tidak tahu waktu itu bagaimana caranya. Orang tua saya tetap memupuk bahwa saya pada suatu kelak harus menjadi orang yang terhormat, harus menjadi guru. Maka saya bersekolah. Di sekolah saya bertemu dengan guru-guru yang sangat saya hormati. Maka saya memutuskan untuk masuk ke IKIP Bandung karena itu yang paling dekat dari tempat tinggal saya waktu itu. Maka saya ikut tes masuk. Saya dites seperti calon mahasiswa lain, sama mengikuti tes tulis, mengikuti tes lisan. Salah satu hal yang saya ingat
di dalam tes tulisan itu adalah pertanyaan Pak Kostaman waktu itu yang menjadi pengetes saya, penguji saya. Dia bertanya, mengapa Anda masuk ke jurusan bahasa Inggris? Saya bilang, saya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Dia bilang, saya senang Anda mengatakan Anda ingin menjadi guru bahasa Inggris ini. Kalau Anda mengatakan Anda ingin belajar bahasa Inggris, dia bilang, bukan di sini tempatnya. Di sini harus orang-orang yang merasa sudah punya cukup bahasa Inggris tapi ingin menjadi guru bahasa Inggris. Oke. Dan saya senang dengan pernyataan beliau itu. Ingatlah bahwa harapan kita menentukan pilihan perhatian kita. Jika kita berharap untuk menjadi seorang guru yang berpengaruh dan kemudian menjadi pembesar dalam dunia pendidikan atau bisnis yang kemudian memimpin dengan adil, tegas, dan penuh kasih sayang, kita harus memilihkan bagi diri kita hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Kita akan mempelajari hal-hal yang membesarkan peran kita sebagai guru dan sebagai anggota organisasi. Setelah saya lulus dari IKIP sarjana, saya katakan tadi bahwa pekerjaan pertama saya adalah sebagai interpreter, sebagai penerjemah, bukan sebagai guru. Saya menjadi interpreter bagi guru yang mendatang dari luar negeri. Saya pikir kalau saya sebagai guru, saya menjadi bos, bukan orang yang bekerja untuk orang lain. Maka setelah selesai dengan proyek HKI, saya diterima menjadi guru di SGPLB, dan dari situlah mulai pekerjaan sebagai guru. Bahkan ketika awal saya menjadi guru, saya juga mempunyai profesi sebagai guru privat bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Saya harus berkompetisi dengan guru-guru privat lainnya. Saya harus menunjukkan kepada murid-murid saya bahwa saya bisa datang ke rumah-rumah mereka seperti halnya guru-guru lain. Saya bisa menggunakan buku-buku yang digunakan guru-guru lain. Bedanya adalah ketika guru lain bisa langsung menggunakan buku yang dia beli di toko, saya tidak. Saya harus menyalin buku itu dulu ke dalam braille, sehingga murid saya bisa menggunakan buku biasa, saya harus menggunakan buku braille. Tapi intinya adalah bahwa saya sebagai orang tunanetra harus mencari cara agar bisa menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh keturunan itu, dan saya harus mau menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, bukan mengharapkan lingkungan menyesuaikan diri dengan kondisi saya. Kita adalah guru penumbuh bangsa. Kita adalah teladan bagi kesungguhan untuk menjadikan pekerjaan dan hubungan baik kita dengan orang lain sebagai upaya pengubah nasib. Kita meneladankan keyakinan bahwa nasib seseorang tidak akan berubah sampai orang itu sendiri berupaya untuk memperbaiki hidupnya. Kita meneladankan keikhlasan bahwa semua dan sekecil-kecilnya upaya akan dikenali. Maka kita berfokus pada melakukan hal-hal yang baik bagi diri sendiri dan bagi sebanyak mungkin orang lain. Saya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya yang juga guru, yang baru memulai karir sebagai guru, anak-anak guru muda. Untuk dapat berhasil menjadi seorang guru profesional, yang pertama-tama Anda harus lakukan adalah Anda harus mencintai profesi itu. Anda tidak boleh masuk ke profesi guru ketika Anda tidak menyukai profesi ini. Anda tidak boleh masuk ke profesi ini sekedar untuk pelarian dari profesi lain yang sebetulnya Anda inginkan. So,
Anda hanya bisa menjadi guru yang baik, guru yang berhasil apabila Anda mencintai profesi ini. Ukurlah itu pada kepuasan Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Sahabat Indonesia yang super, setelah kita amati bagaimana indahnya peran dari jiwa-jiwa yang ikhlas untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Para guru super Indonesia, para guru penumbuh bangsa ini mengambil peran, seutuh-utuhnya peran dalam membantu orang lain mencapai pemikiran yang baik, penyikapan yang baik mengenai kehidupan, dan membangun perilaku-perilaku yang membesarkan kehidupan. Kadang-kadang tidak sedikit di antara kita dibatasi oleh yang dilihat oleh orang lain sebagai cacat, sebagai kekurangan. Tetapi Pak Didi yang super menaruhnya dalam sebuah konsep yang benar sekali, bahwa tunanetra atau cacat lain yang disandang secara fisik itu tidak boleh disikapi sebagai kekurangan, tetapi disikapi sebagai sifat lain yang unfortunate, yang tidak begitu diharapkan, seperti terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gemuk, atau terlalu kurus. Nah, apabila kita tidak memboroskan tenaga untuk meratapi, untuk menyesali, atau memprotes kehidupan karena kekurangan-kekurangan kita akan lebih bertenaga, berfokus dalam menggunakan kekuatan yang diizinkan oleh Tuhan ada pada diri kita bagi kebaikan kehidupan sesama. Sehingga para guru penumbuh bangsa ini berlomba bukan untuk menjadi yang paling kaya, bukan untuk menjadi yang paling luas tanahnya atau yang paling terkenal. Mereka berlomba untuk menjadi pribadi yang membuat murid-muridnya mencintai kehidupan mereka. Maka marilah kita meneruskan peran guru-guru kita yang telah menjadikan kita berdiri gagah hari ini dengan sikap pribadi yang memajukan kebaikan bagi orang lain. Hilangkan fokus kita pada yang kurang dari yang kita harapkan mengenai diri dan kehidupan kita, lalu berfokus pada apa yang bisa kita lebihkan bagi kehidupan orang lain. Berfokuslah pada yang melebihkan kebaikan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini contoh sebuah video gitu ya, yang nanti bisa mungkin menggugah sikap dan karakter dari guru. Mungkin ada video yang bisa menggugah karakter dari siswa, karena memang kekurangan dari school online ini kan salah satunya adalah untuk karakter itu agak kurang, karena kita tidak bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya langsung kepada siswa gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mengambilnya seperti yang dulu sudah didemokan, bisa mengambil dari YouTube, akan tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk yang sekarang karena ada sebagian yang yang tidak menggunakan laptop, untuk sekarang itu hanya ininya saja Bapak Ibu. Hanya akunnya saja. Untuk masing-masing ini hanya akunnya saja. Saya contohkan di sini yang Quizzes. Kita coba step by step Bapak Ibu ya. Nanti kita bareng-bareng. Kita bikin akun saja dulu. Nanti untuk praktek pembuatan medianya nanti. Kemudian nanti psikologi, kemudian Google Classroom, dan lain sebagainya juga nanti ini. Nanti minggu depan sekalian kita belajar tentang tata cara pencarian jurnal. Silakan Bapak Ibu di yang Quizzes. Quizzes.com, silakan diklik yang ada di chat. Kemudian klik yang sign up Bapak Ibu yang ini. Sign up. Kemudian silahkan buat masukkan email Bapak Ibu. Jadi silahkan klik sign up. Kemudian silahkan masuk email Bapak Ibu. Atau bisa menggunakan email yang Bapak Ibu punyai. Tinggal langsung klik sign up with Google. Asal emailnya email Google Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang saya ini acpronihamdani@unpas.ac.id, ini adalah email dari
Google sama dengan yang Gmail. Cuma ini adalah Gmail yang institusi, jadi @unpas. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ada institusinya, silahkan bisa menggunakan @gmail.com gitu. Karena di sininya untuk membuat akun di Quizizz itu menggunakan Google gitu Bapak Ibu. Silahkan diklik. Kemudian silahkan masukkan email Google Bapak dan Ibu. Diklik sehingga nanti masuk ke sini. Nah, ini sudah punya akun Bapak Ibu di sini. Nah, nanti di sininya foto Bapak Ibu silahkan bisa untuk diedit profilnya yang ini. Kita sampai akun saja gitu. Jadi minggu depan tinggal praktek Bapak Ibu. Nanti untuk video ini karena ini direkam, nanti bisa Bapak Ibu putar-putar kalau ada yang kelewat. Sampai sini bisa Bapak Ibu untuk Quizizz. Jadi kita akan buat media-medianya yang interaktif, yang nanti bisa diberikan kepada mahasiswa, dan itu tidak sulit gitu medianya. Insya Allah sudah sering, Pak. Sudah bisa untuk buat akunnya, Bu? Sudah sampai dilaksanakan ke siswa. Boleh, nanti kalau ini silakan bisa diedit profilnya, kemudian dibuat mata pelajarannya kalau mau membuat kuisnya, di sini bisa di-create Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, nanti itu akan kita praktekkan minggu depan untuk yang Quizizz. Kemudian yang selanjutnya kita bikin akun lagi di Kahoot Bapak Ibu. Kahoot. Kahoot. Tapi Kahootnya yang .com Bapak Ibu ya. Ini ada .it, kemudian ada yang .com. Nah, bedanya apa? Kalau Kahoot.it yang ini adalah untuk melaksanakan untuk mempublish game-nya di sini. Jadi kepada peserta itu nanti silakan untuk akses Kahoot.it. Nanti untuk Kahoot ini sifatnya ada dua Bapak Ibu. Jadi ada penugasan, jadi soal pilihan ganda penugasan dari hari apa mengumpulkan, kemudian jam berapa sampai jam berapa. Dan itu sifatnya tidak real time langsung kuis. Kemudian ada juga yang real time quiz gitu, seperti itu. Jadi ada assignment bentuknya, kemudian ada real time quiz. Silakan ketika diketikkan Kahoot di Google, kemudian pilih yang kahoot.com. Nah, kahoot.com itu ini untuk membuat kuisnya. Nah, yang ini sudah ada di chat. Misalkan di sini kita akan bikin akun. Ini saya sudah masuk, Bapak Ibu, saya akan keluar. Nah, jadi untuk ininya, untuk masuknya, silakan Bapak Ibu bisa masuk di sini. Di link. Kemudian silakan bisa pilih sama bisa continue with Google. Jadi masuk lagi ke akun Gmail-nya, kemudian nanti sudah masuk ke Kahoot gitu Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal kita buat kuisnya. Nah, kita tinggal buat kuisnya, berapa soal gitu, seperti itu nanti bisa gitu. Nah, di sini soal-soal yang sudah pernah dibuat untuk latihan nanti ada di sini. Nanti kita akan praktekkan minggu depan untuk pembuatan dari Kahoot ini gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi minggu depan kita akan praktek seluruhan. Jadi diharapkan harus menggunakan laptop gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Kahoot. Kemudian yang selanjutnya kita coba Mentimeter.
Nah, kalau Mentimeter, Kahoot dan itu biar lebih detail, saya coba tampilkan di YouTube. Di sini contohnya Kahoot. Contohnya demo bahasa Indonesia. Nah, ini aja. Bagaimana cara memainkan game Kahoot? Laptop teman-teman, kemudian yang udah pastikan sebelumnya, ini langsung aja login. Halo semuanya, kita jumpa lagi di muncul seperti ini. Ini tutorialnya Bapak Ibu ya. Untuk ininya, untuk demonya. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Nah, gambar di bawah ini adalah ini ya. Ini gambar apa? Misalnya di sini saya pilih gambar RAM yang ini. Nah, jadi nanti di layar utama, contohnya di zoom-nya nanti tampil ini, kemudian nanti di perangkat yang digunakannya tampil adalah seperti ini gitu. Ada persegi, kemudian ada segitiga, kemudian ada belah ketupat, ada lingkaran gitu, seperti itu. Dan ini dilengkapi dengan musik Bapak Ibu, jadi lebih interaktif. Kemudian nanti ada rankingnya. Ranking itu diurutkan mulai dari yang tercepat dalam menjawab, kemudian sampai yang terkecil gitu, seperti itu. Jadi kalau salah nanti nilainya 0, kalau benar nanti nilainya berdasarkan kecepatan dalam menjawab. Makin cepat dan benar itu nilainya makin tinggi gitu. Nanti diurutkan sampai di ranking 1 sampai 3 gitu, seperti itu. Dan ini sangat interaktif sekali. Kemudian yang selanjutnya yang tadi itu quizzes. Nah, ini. Nanti di sini view hasil nanti tampilannya seperti jawaban benar, yang ini juga jawaban benar, tinggal kita save. Muncul atau tidak di bagian bagaimana tampilan di siswa. Baik, kita akan simulasikan. Saya akan coba simulasikan. Ini untuk join-nya Bapak Ibu. Beda dengan kalau di Kahoot itu kahoot.it, kalau ini join quizzes.com. Nanti masuk ke sini. Atau bisa juga nanti ketika masuk ke quizzes-nya, kemudian nanti langsung ke enter kode. Di kode game-nya nanti langsung bisa dimainkan. Nah, di sini kodenya berapa, klik join. Nanti itu sudah tergabung dengan quizzes gitu ya, seperti itu. Kalau Kahoot bedanya kahoot.it gitu. Jadi kahoot.it itu untuk gabung. Kalau kahoot.com itu untuk membuatnya. Kemudian selanjutnya di sini ada Mentimeter. Mentimeter. Silahkan kita bikin akun. Kalau ini akunnya tidak ada yang dari Google Bapak Ibu ya. Jadi ini harus membuat. Nah, itu linknya sudah ada di chat. Mentimeter.com. Ini untuk apa Mentimeter? Biasanya ini untuk survei interaktif gitu. Jadi contohnya seperti ini. Berasal dari kabupaten mana? Nanti kalau peserta yang paling banyak itu nanti hurufnya yang paling besar. Seperti itu. Sama seperti Garuda tadi Bapak Ibu ya. Yang Garuda Ristek Print. Nah, yang paling banyak itu ini education itu yang paling besar. Seperti itu. Nah, sama itu juga nanti interaktifnya adalah contohnya yang menjawab yang paling banyak yang mana. Nanti tulisannya makin besar. Itu seperti itu. Nah, ini contohnya kita di YouTube. Coba. Mentimeter. Nah, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nah, lalu kita manajemen di kuisnya.
Ini cara pembuatannya. Saya gunakan sebagai Anda harus mengisi namanya. Ada hitung mundurnya sebagai siswa, jadi harus membaca terlebih dahulu. Nah, jadi ini mana yang menjawab yang benar, yang mana yang paling banyak, itu juga Menjawab benar. sama. Jika selesai, Nah, bisa juga nanti dalam bentuk survei gitu, seperti itu. Jadi ada dimasukkan soal, dimasukkan survei. Nah, ini untuk masuknya di sini menti.com dan gunakan kode yang diberikan. Setelah itu nanti ya menjadi interaktif gitu pembelajarannya gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada Edukandi. Nah, ini Edukandi ya Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan untuk Edukandi-nya. Kemudian untuk daftar pertama kali silahkan diklik yang ini. Create your first activity. Nah, yang ini create your first activity. Kemudian nanti silahkan untuk memasukkan username dan email. Ininya saya masukkan di chat. Nah, itu untuk ininya, untuk link daftar user di Edukandi. Di Edukandi ini banyak sekali game-game interaktif juga yang bisa dimainkan gitu, seperti itu Bapak Ibu. Karena saya sudah punya akun, kalau Bapak Ibu kalau yang belum punya silahkan register. Kemudian untuk melakukan penyetingan password itu nanti terkirim ke email yang Bapak Ibu daftarkan gitu, seperti itu. Nah, contohnya ini yang saya karena sudah didaftarkan. Nanti kalau yang saya tinggal masuk Bapak Ibu. Jadi masuk itu sign in. Kemudian setelah itu login. Nah, ini sudah bisa membuat quiz-quiz Bapak Ibu ya. Quiz question, matching pair, kemudian dan yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, silahkan nama lengkap dan lain sebagainya diisi di sini. Nanti akan kita praktekkan lebih detailnya yaitu minggu depan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya selain akun di sana, kita akan buat akun di Learning Management System-nya. Untuk yang modal nanti akan dibuatkan. Yang pertama itu Google Classroom. Google Classroom. Silakan masuk dengan akun Gmail-nya. Kemudian setelah itu klik Create or Join Class. Jadi ini lebih mudah Bapak Ibu ya. Jadi tinggal masuk ke akun Gmail-nya, kemudian klik di link yang sudah ada. Nanti di sini banyak sekali yang bisa dilakukan. Mulai dari pengiriman tugas dan lain sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, selain dari akun Google Classroom, kita akan membuat akun di Edmodo, di New Edmodo. Nah, ini New Edmodo. Nanti di sini Bapak Ibu silahkan bisa untuk klik sign up di sini. Nah, di sini sebagai orang tua, ini sebagai guru, atau sebagai admin, atau sebagai coach, club advisor, dan lain sebagainya di sini. Sebagai student, sebagai orang tua, atau sebagai pengasuh gitu, seperti itu, atau wali, bisa di sini. Itu contoh sebagai guru. Nah, di sini pilih negaranya apa,
Pilih di sini Indonesia seperti itu. Atau bisa langsung ketikkan Indonesia, nanti next, nanti diisi email, password, confirm password, school code, ini opsional, kemudian next sampai jadi user Bapak Ibu untuk yang di Edmodo gitu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jika ingin mencoba menjadi seorang orang tua, silakan membuat akun juga, parent account, for parents or guardian, silahkan dipilih untuk di sini gitu. Kalau memang ingin ingin mengakses sebagai orang tua gitu Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu bisa gunakan psikologi. Nah, ini psikologi. Learning Management System, kemudian di sini klik sign up. Kemudian sebagai instruktur, instructor, student, or parent. Seperti itu. Dan sebagai instruktur, nanti di sini baca dulu kalau yang basic itu bagaimana, kemudian kalau yang berbayar bagaimana, gitu. Kita gunakan yang basic saja seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau ingin menjadi yang lainnya, menjadi orang tua, silakan juga daftar di sini. Akses kode ini yang biasa ada di kode kelasnya. Silakan masuk di sini nanti untuk join orang tua ke kelas tersebut sebagai orang tua gitu Bapak Ibu. Jadi itu untuk nanti yang akan kita bahas minggu depan, dan itu bukan dibahas tapi dipraktekkan Bapak Ibu. Jadi dipraktekkan proses-prosesnya seperti apa gitu mengenai aplikasi-aplikasi yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa pilih, oh ternyata yang cocok itu yang mana nih untuk sekolah, dan kira-kira nanti bisa mungkin aplikasi tersebut bisa dijadikan dasar untuk penelitian gitu, seperti itu gitu. Jadi kemarin ada mahasiswa ITB yang ke UPI, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian dia dapat hibah lumayan besar untuk membuat media. Padahal kalau kita sendiri, guru-guru atau dosen-dosen sendiri yang membuat media, bukan orang dari bidang teknik, kayaknya bisa lebih bagus gitu, seperti itu. Jadi kemarin itu karena dia sama sekali tidak tahu tentang media untuk di sekolah, makanya dia menggait ke guru-guru gitu. Kalau kita bisa membuat sendiri media yang interaktif, itu lebih bagus lagi. Jadi ada nanti nilai tambah untuk kita karena membuat media-media dengan berbagai tools yang ada, kemudian dengan berbagai web yang sudah dikenalkan untuk mendownload image-image, gambar-gambar yang interaktif, karena di sana ada gambar-gambar yang bergerak dalam bentuk GIF. Nah, itu bisa dimasukkan ke media-media pembelajaran yang akan kita buat gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti minggu depan lebih banyak ke prakteknya gitu, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Nanti minggu depan kalau praktek-praktek kayak gitu siap Bapak Ibu ya, biar tidak lupa siap, gitu. Siap. Ya harus semangat Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi Pak Didi aja itu yang dianehkannya tuh beliau itu yang tunanetranya gitu ya, tapi bisa mengalahkan yang normal gitu. Jadi kalau ngajar itu, ketika ngajar di UPI, ngajar S2, S3 di UPI, beliau itu mahasiswanya melihat aja gitu di belakang gitu. Padahal kalau mahasiswanya nggak memperhatikan dan sebagainya, nggak tahu, tapi sangat-sangat dihargai oleh mahasiswanya karena kedalaman keilmuan dari beliau gitu ya, seperti itu. Walaupun memang kedua-duanya tunanetra, tetapi ketika membuat disertasinya juga tepat waktu, membuat tesisnya juga tepat waktu, sangat luar biasa Bapak Ibu ya, seperti itu. Padahal
kedua-dua matanya itu tidak bisa melihat gitu Bapak Ibu ya, seperti karena sakit panas yang beliau derita itu gitu, seperti itu. Apalagi kalau kita gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nanti kita praktek saja minggu depan, sekalian praktek yang jurnal Bapak Ibu ya, seperti itu, supaya nanti bisa lebih maksimal lagi. Untuk akun-akunnya kalau ada kendala atau mau coba-coba di rumah, silahkan dari aplikasi-aplikasi yang tadi, aplikasi-aplikasi berbasis web, kemudian nanti mungkin aplikasi-aplikasi untuk membuat buku yang interaktif seperti tadi dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak bisa di-download dan lain sebagainya, mungkin akan kita praktekkan juga supaya nanti bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran. Karena mungkin untuk yang semester ini Bapak Ibu masuk atau tidak? Tapi sekarang ininya makin ganas lagi Bapak Ibu ya? Masih kayaknya. Daring, ya, masih daring ya Bu. Ya berarti harus memang media-media yang digunakan harus yang interaktif Bapak Ibu ya, seperti itu. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Ya Pak. Ya silakan Bu Rika. Ya, gimana Bu? Terima kasih sebelumnya. Begini Pak, terkait dengan penelitian yang akan nanti saya lakukan, kebetulan memang media yang akan saya gunakan itu video animasi. Ya. Nah, tapi memang belum saya buatkan karena terbatas pada penggunaan teknologinya mungkin, dan saya juga ingin masukan dari Bapak, kira-kira aplikasi apa yang memang tepat gitu untuk penggunaan media video animasi tersebut. Nah, kalau yang saya dengar dan pernah saya lihat, contohnya itu ada video Scribe ya, kalau tidak salah gitu. Ada tidak penggunaan media selain video Scribe tersebut yang lebih bagus kontennya, tapi sederhana dalam pembuatannya, begitu Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau kelebihan dari video Scribe itu adalah drag and drop ya Bu ya. Jadi kita tinggal mendrag ke sana gambarnya, kemudian nanti tinggal setting. Menurut hemat saya itu yang sangat simpel Bu sebenarnya, yang video Scribe. Cuma kekurangannya memang aplikasinya berbayar ya Bu ya. Aplikasinya berbayar, tetapi saya di web saya ada crack-nya Bu. Jadi ada untuk meng-crack-nya, untuk untuk membuat aplikasinya seolah-olah dibayar gitu Ibu ya. Seperti itu. Dong Pak. Mau dong Pak. Ya, ada, tinggal di-download Bu di bisa ya Pak. Di acehpronihamdani.com. Kemudian ya, di media pembelajaran Bu, di media pembelajaran. Ya, yang dulu linknya pernah di ini kan. Nah, di sini nah ini Bu. Ini yang Sparkle Video Scribe Pro 2.3 ini ya Bu ya. Nanti bisa di-download oleh Ibu, kemudian diinstal, kemudian di dalamnya ada petunjuk untuk ini. Untuk untuk seolah-olah aplikasi ini dibayar gitu, seperti itu Bu. Oh iya. Nanti silakan bisa download di sini, tinggal diklik, kemudian ini 76 mega, nanti tunggu sampai beres. Kemudian nanti install, kemudian tinggal bisa digunakan gitu, seperti itu. Iya. Kalau nanti seolah-olah berbayar itu, nanti Ibu bisa menggunakan aset-aset yang ada di ini Bu, di video Scribe-nya. Jadi di sana animasi-animasi yang ada bisa dimasukkan gitu. Ada juga yang bagus itu Powtoon Bu. Powtoon itu, tapi itu kalau dulu itu masih bisa untuk kita melakukan aktivasi seolah-olah berbayar seperti yang tadi gitu. Tapi kalau sekarang Powtoon itu sudah berbasis web, dan untuk melakukan hal tersebut itu agak sedikit susah Bu, seperti itu. Jadi Powtoon itu harus dibeli. Nah, kalau untuk membelinya jangan langsung ke web Powtoon-nya, Ibu masuk ke Tokopedia
nanti di sana beli lisensi Powtoon, nah itu lebih murah. Dan Powtoon itu banyak asetnya, Bu. Jadi yang disebut aset itu adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai pendukung dari video animasi kita gitu. Nah, saya contohkan, mungkin ada atau tidak ya. Nanti di sini video promosi PGSD Keep Unpas. Saya pernah, nah ini hanya membuatnya menggunakan apa namanya itu menggunakan PowerPoint. Nah, yang disebut dengan aset tuh yang ini, Bu, yang orang-orangnya, kemudian lingkungan sekitarnya. Nah, ketika gambar yang gerak ini memang gambarnya gerak gitu. Jadi ini itu bentuknya GIF, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi graphic interchange format, sehingga nanti ini gambarnya bergerak gitu. Kemudian ini jamnya juga gambarnya sudah bergerak, kita tinggal masukkan ke PowerPoint menggunakan efek-efek gitu, seperti itu. Jadi apa namanya tuh membuat animasi seperti ini tidak begitu sulit sekarang itu. Saya juga ada seperti kuis membuat Who Wants to be Millionaire dan lain sebagainya, itu ada enggak ya? Itu sangat sederhana dan itu tidak apa namanya tuh tidak rumit untuk pembuatannya. Nanti saya cari ya, Bu ya, takut nggak ketemu. Itu membuat kuis Wants to be Millionaire dan itu bisa membuatnya hanya menggunakan PowerPoint. Kemudian untuk video scribe itu lebih apa namanya tuh lebih interaktif dan lebih mudah sebenarnya. Yang scribe itu mudah karena hanya drag and drop. Tapi kalau Ibu ingin hasilnya yang benar-benar powerful, itu bisa menggunakan storyline. Akan tetapi itu agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan video scribe atau Powtoon gitu, seperti itu. Itu lebih rumit memang, tetapi hasilnya bisa kita custom sebanyak mungkin gitu. Kalau saya contohkan dalam aplikasi ya, Bu ya, ada aplikasi Wondershare Filmora untuk video editing dan ada aplikasi dan ada aplikasi yang Adobe Premiere gitu ya. Itu adalah aplikasi dua-duanya untuk video editing. Untuk yang Wondershare Filmora itu lebih mudah karena dia sudah ada, efek-efeknya sudah ada. Akan tetapi untuk mengubahnya menjadi yang sangat luar biasa itu tidak sebanyak dengan Adobe Premiere karena dia editingnya sedikit gitu. Atau Adobe After Effects. Jadi untuk film-film yang bagus seperti film-film Hollywood itu jarang sekali menggunakan video editing yang biasa saja seperti Wondershare Filmora. Itu banyaknya menggunakan Adobe After Effects dan yang lainnya gitu, seperti itu. Jadi kalau yang mudah itu sebenarnya lebih cepat untuk membuatnya, tetapi untuk custom lebih banyaknya itu memang tidak sebanyak yang dari nol gitu, seperti itu. Tapi saya rekomendasikan itu cukup bagus, Bu, kalau untuk video scribe seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, nanti kita bisa praktekkan juga lah video scribe minggu depan gitu ya, Bu ya, biar lebih ini gitu. Nanti kan bisa ada tulisan seperti nulis tangan gitu, nanti gambarnya membesar, mengecil gitu, seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi, Pak Ibu? Sudah cukup? Tinggal nanti praktek saja Bapak Ibu ya. Jadi kita Bapak Ibu kreatif gitu ya, nanti bisa membuat
sebuah media yang luar biasa bagus, saya rasa gitu seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ibu. Meeting.